Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hari ini kita kembali lagi di Islam itu Indah. Bagaimana semuanya jamaah? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan pastinya guru-guru kita bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Semangat terus ya hari ini ya kita. Apalagi sudah menuju ke bulan suci Ramadan. Insya Allah. Bismillah. Tinggal beberapa belas hari lagi ya Ustadz ya? Sekitar 17 hari, 18 hari Masya lagi lah. Allah. Nah jamaah, jadi kita ini diwajibkan untuk bersih dari najis, baik itu pakaian maupun rumah dan bahkan tempat ibadah kita. Jadi semuanya ya. Nah, tapi selama ini apakah cara kita membersihkan najis pada pakaian bahkan rumah kita itu sudah benar? Nah nih ya Ustadz Ustazah, jangan-jangan masih salah. Nah hari ini kita sudah akan membahas tema, ini sangat bagus sekali, yaitu sudah bersihkah pakaian dari rumah kita dari najis? Alhamdulillah. Nah kalau begitu sebelum lanjut tausiah kita dengan guru-guru, ini pastinya ada sebuah tayangan proses menyamak kulit hewan. Seperti apa? Ini dia tayangannya. Nah Ustazah ini seperti tayangan tadi nih Ustazah, berarti kan benar-benar detail banget ya cara membersihkannya. Betul. Nah tapi apakah benar nih Umi, kita harus teliti dalam menggunakan pakaian atau bahkan hiasan yang dari kulit hewan, ya kan? Nah kalau terkena najis bagaimana membersihkannya, dan ada juga kan tas gitu yang memang atau pakaian terbuat dari kulit hewan. Nah itu seperti apa Ustazah? Silakan Ustazah. Mau dulu. tahu aja? Mau dong. Mau tahu banget? Mau. Sehat kakak semua? Alhamdulillah. Mohon izin Ustadz, mohon izin semuanya. Alhamdulillah. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Ucapan salam agar kita mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma. Yang semangat amma. Ya nyetrika semangat. Alhamdulillah hari ini ya. Kalau kita ngomongin masalah bulu-bulu hewan atau yang namanya kulit disamak dari hewan, itu memang ada dalam Al-Qur'an. Dan Allah telah menjadikan ya rumah-rumah kalian, tempat kita berdiam diri itu ada yang dari kulit, ada yang dari kulit hewan agar kalian bisa ringan membawanya, bahkan dijadikan perhiasan. Itu tadi ya sudah dijelaskan ya yang namanya kulit-kulit ini sampai sekarang, zaman sekarang ini ada yang bisa jadi shawl, ada yang bisa jadi selendang, bener gak sih? Topi, jaket, sepatu. Ya kadang-kadang kalau di rumah kadang ada juga karpet dan jangan sembarangan juga. Kenapa? Kadang-kadang saking senang nih sama bulu hewan ini cakep banget sih, toraknya cakep banget coraknya, ternyata kita kurang teliti. Nah disinilah kalau kita ngomongin masalah kulit, masalah yang namanya kulit hewan yang disamak, gimanakah caranya? Para ulama sepakat bahwa nih yang pertama nih, pendapat pertama nih ya, memang banyak perbedaan pendapat. Balik lagi nanti kita ke dalam surat 39 ayat 18. Pokoknya kalau kita ada perbedaan pendapat ini sebagai wawasan buat kita. Karena apa? Fayattabi'una ahsanahu, ikutin mana yang terbaik. Nah para ulama sepakat bahwa meskipun kulit hewan yang halal dimakan dan disembelih sesuai dengan aturan syariat nih ya, maka walaupun itu syariahnya itu suci, tapi jika kulitnya hendak dimanfaatkan harus ada penyamakan kayak tadi tuh, harus disamak, harus dibersihin. Nah disinilah ada perbedaan pendapat. Kalau yang pertama menurut mazhab Imam Maliki dan Hambali, kalau yang namanya kulit ini berpendapat kulit itu najis. Yang najis tidak dapat disucikan dengan cara disamak, maka dia berpendapat ya para ulama kita nih itu nggak boleh. Karena apa? Hadisnya dari Abdullah bin Ukaim. Telah datang surat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi
wasallam yang berisi janganlah kalian memanfaatkan dari bangkai sekalipun kulitnya. Jadi kalau menurut pendapat ulama kita ini bahwasanya ada yang tidak diperbolehkan. Kenapa? Statusnya tetap aja yang namanya kalau tidak disucikan itu yang namanya kulit tadi tuh tidak diperbolehkan. Tapi pemirsa, mohon izin Pak Ustadz. Menurut mazhab Hanafi dan Syafi'i ya, berpendapat bahwa kulit bangkai yang statusnya najis tapi dapat disucikan dengan cara disamak, dibersihin, pokoknya seperti tadi ya yang kita lihat di video, maka itu boleh aja. Kecuali kulit yang diharamkan, misalnya kulit babi, nggak boleh tuh ya, kulit manusia. Dan menurut kedua mazhab ini, kulit anjing pun ya sebenarnya nggak boleh. Apalagi seperti kulit gajah misalnya, kenapa? Ini bikin jadi punah gitu loh. Jadi gak usah macem-macem deh ya. Karena apa sih yang kita mau pakai? Segala kulit dipakai-pakai. Mendingan juga itu yang namanya, apa yang ada itulah kita pakai. Dan ternyata dalam keumuman hadis ini dari Abdullah bin Abbas, Rasulullah bersabda, apabila kulit udah disamak, maka sungguh dia telah suci. Jadi pemirsa, nah jadi kita jangan sembarangan pakai baju dari kulit hewan ya kan. Atau pakai hiasan rumah dari hewan ya kan. Bisa jadi malah dosa, najis, pengennya sih cakep tuh rumah. Emang sih boleh dalam Al-Quran berhiasan itu boleh. Allah tidak mengharamkan perhiasan yang Allah kasih buat kita. Tapi jangan sampai kita pakai anting dari yang namanya gading gajah panjang banget sampai kita begini-gini. Jangan sampai ya. Karena apa? Sederhanalah itulah yang Allah berikan kepada kita. Iya. Begitu Kak Masya Caca. Allah. Tapi bener ya Umi ya, segala kulit dipakai-pakai, mendingan pakai yang bener-bener aja. Segala kulit. Masya Allah. Jadi gitu ya jamaah, tadi Ustazah Lulung sudah kasih tahu kita juga semuanya bahwa ada beberapa yang memang tidak boleh. Iya. Jadi jangan semua dipakai karena ada haramnya juga ya Umi Iya, ya, dan bahaya. gua ada enggak. Kita Ada yang harus boleh, nurut lah ya, nurut. Benar. gitu. Terima kasih banyak Ustazah Lulung. Sama Say. Jamaah. Lanjut kita tausiahnya ya jamaah. Lanjut. Ustadz Maulana, Masya Iya, Allah. Masya Apa Allah, kabar tabarak. Ustadz? Alhamdulillah. Kalau tadi disucikan lewat samak ya. Iya, Iya. sama, benar. Nah Ustadz, ini apakah benar ada najis yang cukup dibersihkan hanya dengan memerciki air saja nih Oke. Ustadz. Jadi najis itu sebenarnya apa aja sih Ustadz? Nah, itu Dan tuh. bisa nggak sih dipraktekin caranya? Nah, Caranya. Apa? Aku langsung aja, Mas Arci bisa minta tolong? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeay. Oh jemaah. Alhamdulillah. Saking buru-burunya ya. Iya, sakit payah Alhamdulillah praktek. alamin. Ya bisa dibawa ke sini, minta maaf. Sini. Enggak apa-apa. Ya ini kalau ditanya gimana nih? Itu baju siapa ya? Ikut juga. Ya. Gini ya. Ya. Nah. Kalau pertanyaannya Aca bagus banget loh. Ya. Gimana nih? Oh, Nah, nggak apa-apa deh. Dipegang aja deh. aku pegang aja Mbak. Pas berdiri aja semua. Ya Nah. maaf ya. Ini buat ibu-ibu yang di rumah ya lagi nonton Islami Tinda. Pertanyaannya Aca langsung dijawab aja. Ya. Karena ternyata kalau tadi Ustazah Lulung ada yang disamak, yang berupa buat karpet, buat apa itu terbuat dari kulit Hewan. kulit hewan yang harus disamak. Nah, pertanyaannya Aca jawabannya cuma satu. Ada namanya najis mu'affafah atau najis ringan yang cara pensuciannya dengan memercikkan. Cuma dalam artian apanya? Yang mana? Yakni pipis anak laki-laki, bayi laki-laki yang belum makan sesuatu. Sekali lagi, belum makan sesuatu kecuali air susu ibunya. Si eksklusif ya. Ayah eksklusif. Abang. Tapi ingat ya, batasnya cuma 2 tahun. Ya. 2 tahun. Di atas 2 tahun walaupun dia tidak minum selain ASI, ibunya tetap sudah dikategorikan najis mutawassita atau najis sedang. Yang najis ringan itu Nah. hanya anak bayi laki-laki, sekali lagi, anak bayi laki-laki. Laki-laki yang Kalau anak bayi belum. perempuan, no. Oh. Tidak, anak bayi laki-laki. Dan harus di bawah 2 tahun dan hanya meminum atau mengkonsumsi air susu ibunya. Susu. Ya, mohon maaf ya. Coba kayak gimana sih Bang Ya. caranya Ustadz? Biasanya ikut gendong-gendong. Oh, ini jadi bayinya. Karena air Ini susu. jadi bayi-bayinya. Coba jadi baik. Bayinya digendong. Nah, Terus nah, ternyata nah. kena. Pipis. Contoh, maaf Air ya. susu. Nah. Ini maaf Cing. izin.
Ya ini kenanya. Belepotan susu ya. Bukan, belepotan itu. Oh iya. Oh iya itu. Pipisnya. Jadi Pipis, benar pipis. dipercikan. Caranya memercikkan, diambil tapi ukuran airnya harus lebih banyak daripada Yang ini. apalagi itunya. Si pipisnya. Najisnya. Bercak yang ada di sini Ya. ya, Abah ya. Sini ya, Heeh. pemirsa. Menurut Mazhab Imam Hanafi, ini harus dikeringkan. Oh. Sampai kering baru bisa Oh, dipakai. jadi percikan aja boleh ya? Boleh Nggak aja perlu kita dipercikan. nyuci? Tapi kalau Imam Syafi'i nggak usah dicuci, tapi sudah bisa dipakai. Namun ada baiknya jauhkan yang namanya tetap. Ibaratnya kebersihannya, keyakinannya. Karena mampu membasahi tempat yang terkena najis. Dan airnya, sekali lagi catatannya, harus lebih banyak daripada noda Iya. yang ada di Noda baju yang ini. ada. kalau ya. kecil laki-laki nggak terlalu banyak ya. Iya. Ya, Perempuan lebih. kadang-kadang kalau lagi banyak Lebih. Tapi kan cuma langsung muncul, jadi tidak terlalu Iya. kena banget. Jadi cuma kalau perempuan maaf beda, nggak usah dibahas sih. lagi Nggak ya. usah dibahas. Nggak usah dibahas. Karena ini dari Abi Usama radhiyallahu berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, air kencing bayi perempuan harus dicuci. Iya. Dicuci itu maksudnya apa? Hilangkan warna, bau dan rasanya dan harus dibilas dan Kucek, sebagainya. dikucek. Ya. Dikucek, Ya, dibilas. ini namanya cuci ya dicuci. Iya. Tapi kencing bayi laki-laki hanya Cukup. Dipercikan Oh, di sini. saja sesuai dengan noda yang ada ya jamaah dan harus lebih banyak ya tadi ya harus Ustadz lebih ya. banyak karena mohon maaf karena ini harus menjaga kesucian. Kesucian. Jadi hebatnya ada 3 najis, tapi yang hebatnya nih najis muaf apa ini cuma satu bagian. Satu bagian doang. Satu bagian aja. Kalau Nggak tadi banyak. yang sempat disinggung oleh Ustazah tadi najis yang mughallaza. Mughallazo. Yang tidak boleh, tapi ingat ya, mohon maaf jangan sampai terjadi yang namanya kesalahan. Jadi kalau ada pun beda pendapat ulama, Ya, tetap salah. yang namanya paling aman mengeringkan dulu. Oke. Oh, oke. Dikeringkan. Jadi Nah, amannya. Kalau ada kan harus dicuci, tidak. Ya. Yang penting kering. Jadi Benar. nggak mempersulit ya, Ya, pokoknya mempersulit. begitu ya. tapi Oke. Ustadz Ustazah ini kan berarti kan cara membersihkan najis di Iya. pakaian Nah. nih. Nah ini ada lagi nih Ustadz Apa itu? Ustazah. Hmm. Bagaimana sih cara membersihkan najis di karpet Masjid Nabawi? Tuh. Seperti apa? Ini dia tayangannya. Ada pitinya. Ada. Kita lihat yuk. Dan setelah peralatannya itu sudah siap digunakan, bagian karpet yang terkena najis itu kemudian disiram air terlebih dahulu. Nah, kemudian para pekerja menggunakan peralatan itu untuk menyerap air yang najis tersebut. Iya, luar biasa ya, Masya Allah jadi kangen ya Ustadz Jadi ya. kalau lihat itu adalah sekitar rauda ya. Iya, Karena Masya karpetnya Allah. hijau. Iya benar warna hijau karpetnya. Ustadz Syam, tadi kan sebelumnya guru kita sudah mengatakan ada najis yang memang hanya dipercikan saja nih, seperti tadi kencing bayi laki-laki Betul. ya. Nah tapi kali ini nih Ustadz, apakah benar nih cara mensucikan najis selanjutnya adalah dengan penyiraman air? Nah tapi berapa ukuran air yang dianjurkan Nabi untuk menyiram najis ini? Dan benarkah ada larangan jika kita menyiramnya dengan air panas Ustadz? Silakan mohon izin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabe guru-guruku, Ustaz Maulana, Ustazah Lulung, Kak Aceh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala serta seluruh para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Masjid Nabawi, maka ada seorang datang di masjid lalu buang air ya, baul di masjid, di dalam masjid loh, dalam masjid. Para sahabat pun marah, namun ternyata baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, bersabda, biarkan saja dulu, siramilah di atas tempat baulnya, tempat kencingnya itu seember air. Hadis riwayat Bukhari. Kisah ini terkenal bukan hanya menunjukkan bagaimana cara membersihkan, tapi juga menunjukkan bagaimana akhlaknya baginda Nabi SAW dan kecerdasan Rasulullah. Bayangin kalau pas kencing diusir,
maka berpetan kemana-mana najisnya. Tapi Nabi mengatakan biarkan saja dulu, setelah itu baru dikasih tahu jangan kau buang air di situ karena itu adalah tempat ibadah kami. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sebelum kita masuk cara membersihkan dengan seember air atau misalnya berapa volume air yang harus dibutuhkan, maka ternyata masih banyak di antara kita yang kerepotan dalam membersihkan najis pada karpet atau pada kasur atau pada lantai. Mereka memikirkan bahwasanya ini harus disikat, ini harus dijemur, ini harus direndam pakai pewangi dan sebagainya dan sebagainya. Karena ternyata najis itu kan tadi dalam mazhab Syafi'iyah disebutkan yang penting sudah hilang baunya, warnanya dan rasanya. Rasanya juga nggak usah dicicipin, dikira-kira saja. Yang penting hilang baunya, warnanya dan rasanya. Ini adalah najis ainiyah namanya. Jadi ada najis ainiyah, ada najis hukmiyah. Apa bedanya? Najis ainiyah adalah yang jelas terlihat warnanya, jelas terasa aromanya, dan mungkin jelas rasanya. Seperti perkiraan, itu namanya najis ainiyah, wahir, kelihatan. Lalu yang kedua, najis hukmiyah, tidak terlihat warnanya. Seperti tadi ada yang namanya air kencing, tidak terlihat warnanya. Baunya pun sudah hilang gitu. Itu berarti najis ainiyah ya Ustaz ya? Ainiyah. Ya, ainiyah. Kalau tidak kelihatan warnanya, tidak kelihatan baunya dan tidak kelihatan rasanya. Namanya najis hukmiyah. Tetap dia najis tapi sudah tidak terlihat bentuknya gitu. Kita nggak tahu lagi. Maka bagaimana cara membersihkan dengan seember air tadi seperti di Masjid Nabawi? Maka hilangkan dulu najis ainiyahnya. Hilangkan dulu warnanya, hilangkan dulu rasanya, hilangkan dulu baunya seperti perkiraan. Kalau sudah hilang, maka tidak perlu diangkat itu karpet untuk disikat segala macam. Karena sekarang najisnya bukan lagi ainiyah. Karena najisnya sekarang sudah berubah menjadi najis hukmiyah. Dia tetap najis, tapi sudah tidak ada rasa, sudah tidak ada bau, sudah tidak ada warna. Bagaimana cara membersihkannya? Cukup dikasih air. Baik air itu menyerap, ataupun air itu menggenang, tetap sama-sama menyucikan najis tersebut. Ini berlaku untuk najis mutawassithah. Apa itu najis mutawassithah? Najis yang pertengahan. Karena ada mughalladhah, nanti insya Allah akan dibahas di segmen selanjutnya. Ada juga mutawassithah. Berapa banyak airnya? Yang jelas lebih banyak volume air dibandingkan volume najis tersebut. Jadi tidak ada ukuran harus 2 kullah, harus berapa ini. Kalau 2 kullah banyak banget itu, 270 liter. Aja, Ustaz. Nah tapi Ustaz kenapa sih kok nggak boleh pakai air panas? Boleh saja. Tidak ada halangan yang namanya mau pakai air panas ataupun air dingin. Seandainya tidak boleh pakai air panas, maka kita tidak boleh mandi air panas. Iya, karena kita kan mungkin mau membersihkannya. Namun ada kalanya kita lebih baik untuk yang namanya membersihkan dengan air biasa. Kenapa? Kalau kita membersihkan najis dengan air panas, apalagi itu adalah lubang atau apalagi itu adalah tempat-tempat misalnya, atau tempat maka cuci piring ya, ya, Ustaz ya? tempat cuci piring ya, biasa kalau kita habis bikin mie Indomie, instan ya, mie mie instan. instan, Iya, kita betul. langsung buang air panasnya. Nah, lubang-lubang itu tempatnya jin Iya, biasanya. aduh, Jadi bahaya subhanallah. seandainya kita mengganggu sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Masya Allah. Wah ini menarik ya jamaah ya. Maksudnya kita jadi tahu gitu cara membersihkannya. Tadi ada najis ainiyah, Dan najis hukmiyah. hukmiyah ya. Najis ainiyah adalah yang jelas warnanya, jelas terasa aromanya dan jelas rasanya. Kalau najis hukmiyah, warna, rasa, bentuknya sudah hilang, tapi ternyata dia masih berstatus najis karena belum digenangi oleh air. Ya. Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz Syam. Sama-sama. Ustaz Syam, ini tapi apakah benar ya ada cara mensucikan najis pada tubuh nih, namanya dengan isjimar, yaitu membersihkan najis isjimar. Ya. Istijmar, Ya, yaitu membersihkan salah tulis najis ya. dengan menggunakan selain air dan tanah. Seperti misalnya tisu toilet. Nah itu gimana Ustadz? Dan. Wah udah disiapkan nih. Dia mau Gimana tuh dipraktekin hukumnya? langsung kayak ini. Bagaimana Ustadz? hukumnya menggunakan tisu toilet? Kalau mungkin orang-orang Eropa biasa ya, tapi kita ini orang Timur, bagaimana tuh? Iya Udah kan, Nggak serak. kan gak udah mungkin. ya cuman- udahlah di pesawat ya kan, gimana tuh caranya tuh? Emang bisa ini dianggap untuk istinja? Membersihkan najis, Nah ya. insya Allah setelah yang satu ini nanti. Wah terima kasih banyak Ustadz Syam, jadi ditahan dulu ya. Ditahan dulu. Nah jamaah kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah, jamaah. Alhamdulillah. Kenapa nggak ditanya?